Yudas 1 ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat malam. Ayat yang barusan mengatakan bahwa suruh kita mengingat apa yang dikatakan oleh rasul-rasul dahulu, gitu ya. Nah, video ini adalah saya melanjutkan dari dua video yang terakhir saya upload. Yang pertama tentang mengapa kita perlu mempelajari firman Tuhan, dan yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari firman Tuhan, yaitu kita belajar dengan hati. Dan pada video ini saya ingin membahas mengenai bagaimana kita perlu mengingat, memorize the scripture, mengingat firman Tuhan. Dan tadi kata Yudas dikatakan, ingatlah akan apa yang dahulu dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita. Mengingat firman Tuhan sesuatu yang penting, gitu ya. Kita tahu sendiri manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan pada jiwa itu di sana ada pikiran, kehendak, dan emosi. Dan salah satu yang cukup dominan di sana tentunya adalah pikiran, gitu ya. Dan pikiran itu mendapat banyak pengaruh dari luar. Dan pada saat kita belajar mengingat firman Tuhan, itu kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Saya ingat dulu waktu sekolah minggu, biasanya kalau anak-anak sekolah minggu, ada satu kebiasaan yang sebenarnya sesuatu hal yang baik, yaitu dibiasakan untuk membuat mengingat ayat hafalan atau ayat emas, gitu ya. Mungkin ada di antara Anda juga dulu yang sekolah minggu mengalami saat seperti itu. Jadi kita disuruh menghafal satu ayat, minggu depan pada saat sekolah minggu berikutnya masing-masing ditanyai ayat hafalannya, gitu ya. Dan kalau berhasil menghafal ayat tersebut, kemudian kita dikasih satu buah stiker atau satu buah cap tertentu yang kemudian dikumpulkan sampai dengan Natal. Dan itu nanti akan ditukar siapa yang dapat stiker atau cap paling banyak, gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang baik, itu sesuatu hal yang menarik bagaimana menghafal firman Tuhan. Menghafal ayat-ayat firman Tuhan menjadi sesuatu yang dibiasakan. Dengan begitu kita akan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, gitu ya saudaraku. Dan ini menjadi sesuatu hal yang baik, ini menjadi sesuatu hal bagaimana pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, dan itu membuat kita berpikir dengan penuh sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bagaimana cara saya mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan segitu banyak, bagaimana mungkin saya mengingat semua? Tentunya saya tidak bicara masalah mengingat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tentunya itu sesuatu hal yang tidak mungkin kita ingat. Tetapi paling tidak ada beberapa ayat atau ada beberapa ayat yang kita menikmatinya, kita mengerti, kita memahaminya, dan akhirnya kita mengingat itu dan mengisi pikiran kita dengan ayat-ayat firman Tuhan, gitu ya. Setiap hari kita meningkatkan apa yang kita bisa ingat. Setiap kali kita mempelajari firman Tuhan, ada bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan yang kita ingat. Dan tentunya kita mengingatnya tidak sekedar kita mengingat seperti orang menghafalkan sesuatu, tetapi mengingatnya adalah karena kita mengerti dan memahaminya. Dalam salah satu video tentang pedang roh yang pernah saya bahas, kita bisa menghafal firman Tuhan tanpa dengan cara menghafalkan, yaitu dengan cara kita memahaminya, kita merenungkan, kita memahaminya, kita mengatakannya. Dan itu menjadi sesuatu yang hidup dalam diri kita, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting, gitu ya. Mari isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa hafal semua ayat tentunya dengan sangat tepat, tentunya tidak seperti itu. Tapi paling tidak kita tahu maksud dari satu ayat tertentu, kita mengerti, kita memahaminya, gitu ya. Mungkin dari sekian banyak ayat yang ada, mungkin ada beberapa yang kita hafal. Yang pernah saya jelaskan, saya tidak hafal semua ayat, bahkan saya tidak hafal di mana lokasinya, tetapi saya mengerti isi-isi ayat-ayat tersebut, gitu ya. Dan itu bisa berupa satu ayat, bisa berupa satu perumpamaan tertentu, bisa berupa satu kisah tertentu, tapi itu semua adalah mengisi pikiran kita. Itu memperkaya pikiran kita, sehingga kita berpikir, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat yang diperlukan, firman Tuhan itu akan keluar. Jelas, saudaraku? Nah, pada video ini melengkapi dua video sebelumnya tentang firman Tuhan, bagaimana kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita perlu membaca Alkitab, dan sekarang bagaimana kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari hafalkan firman Tuhan. Mari kita isi firman Tuhan, kita ingat firman Tuhan. Ada banyak cara tiap-tiap orang menghafalkan, mengingat satu firman Tuhan. Bisa dengan seperti misalnya saya contohkan, ada anak yang bisa hafal suatu lagu tanpa dia sengaja menghafalkan. Karena apa? Karena dia sering mendengar, gitu ya. Kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Pada pagi-pagi kita bangun, kita perkatakan firman Tuhan, dan itu membuat menjadi sesuatu hal yang hidup yang kemudian kita ingat, gitu ya. Ada banyak cara yang orang bisa lakukan untuk mengisi pikirannya dengan firman Tuhan. Bisa kita mengatakannya, bisa kita membagikannya. Semakin kita membagikan, maka kita akan semakin ingat hal-hal itu. Jelas, saudaraku? Mari kita sama-sama memperkaya pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap selama-lamanya. Makasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.